Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Abdul Kafi, non-rek Fakultas Hukum non-rek semester 2. Saya akan nge-review hukum pidana. Dosen pengampungnya Profesor Ranji Heni Nurhaini, SHMH, dan asisten dosen Mendi Hardiansah, SHMH, dosen pengampung pada tanggal 20 Mei 2022. NPM saya 742121218182. Yang pertama, teori adalah sebab akibat, teori konsistensi, teori ekvivalensi, dan teori syarat mutlak. Bandingus teori ori berasal dari von Riemann. Tiap syarat ada sebab dan ada semua syarat maupun nilai-nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibat akan lain, baik syarat positif maupun syarat negatif, semua sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konstituen lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkungan yang berlaku pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori generasi, teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian antefatum, dan ini abstrakto. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang disebut. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Dan penentuan subjektif dan penentuan objektif. Teori kualitas dan fokus. Teori adekuat dan kualitasi adalah bukan teori kualitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat. Teori kualitatif kuasalitas dalam hal tidak terbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS khusus ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan dari teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungan antara sebab dengan akibat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.